guys, welcome to Sleepy Chit Chat. Ring ring, Zola calling. Sophia the first. Unicorn, this is Wilkis. Alrighty, let's start. Hey hey hey, Lavila is here. Surprise. Minggir minggir, artis mau lewat. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai soal SMP 2 Bandung. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu dari sebelah kiri. Hai, aku Nabila, biasa dipanggil Gila. Ini aku ditemenin sama Bogel. Hai, aku Bilkis, biasa dipanggil Cookies. Aku ditemenin sama Popcorn. Hai, aku Sofia, biasa dipanggil Joya. Aku sekarang ditemenin sama Sharky. Hai, aku Zelda, aku biasa dipanggil Il. Aku ditemenin sama Bully. Hai, aku Jibril, biasa dipanggil Ibil. Aku hari ini ditemenin sama Pipi. Hai, aku Alia, biasa dipanggil Aal dan aku bersama Kitun. Hai, kita tuh kemarin abis ngerayain apa sih? Kartini. Yes. Yang Kalian- berkebaya itu. Kalian gimana foto-fotonya kemarin? Bagus nggak? Seru banget. Bagus, seru banget kan? Kayak aku berharap setiap minggu ada Kartinian sekolah biar bisa pakai baju bebas. Karena kayak jadi kelihatan colorful gitu. Iya, Jadi terus lebih seru kan ke sekolahnya juga jadi lebih Iya. cantik. Berwarna banget, Gil. Kemarin kalian spot fotonya di mana? Kamu di mana, Kak? Kok jadi gini sih? Yang di lapang itu bagus sih. Di lapang. Yang under itu tuh sebenarnya di dekat koperasi yang Iya, Cuman kemarin tuh gara-gara ada O2SN silat jadi rame. jadi Rame banget, Banyak Jadi foto parkiran. kayak Iya. kita susah gitu kan foto di sananya. Kemarin naik kujang. Iya. Yes. Benyul. Tapi emang kemarin tuh biasanya tuh kalau misalnya tari itu suka tampil nggak sih? Iya. Biasanya Iya. masalah kan ya kan? Terus latihannya tuh suka di lokas gitu loh. Iya, bener-bener di lokasi. Lukas tuh horor tahu kan? Iya tahu. Ada cerita apa? Janggal, jujur janggal. Cerita. Tapi emang Lukas tuh banyak banget yang ngalamin, contohnya kayak yang dulu satpamnya 2, which is Mang Odai. Mang Odai sama Pak Andi almarhum itu kan banyak banget ya ceritanya dulu. Aku sering banget denger ceritanya kayak dulu aku story time aku dulu pernah ketinggalan baju gitu kan. Di Lukas terus dibawain sama Mang Odai. Padahal itu jam 8 malam, terus Lukasnya udah gelap dan aku siap banget. Kalian Ada emang nggak sih? Tapi emang karena terpencil ya, karena di Daerah belakang itu Lukas tuh kayak bener-bener dingin lagi. kalau misalnya organisasi kan suka ada LDKS gitu. Dan itu tuh salah satu tempat yang sebenarnya nggak terlalu dibolehin sama akang data buat ke sana. Oh iya, karena kalau malam tuh ya emang kayak udah mah jauh, jadi kalau kita ada apa-apa tuh gak akan kedengeran dan ya emang serem juga gitu. Sebabnya teteh-teteh ada lagi nggak yang aku waktu itu aku habis sholat zuhur kalau nggak salah. Nah, aku tuh lagi ngikat tali sepatu dan di dalam rukas itu ada kayak suara gamelan gitu. Padahal pas aku lihat Nggak ada nggak ada orang dan nggak ada sandalnya. Kan makanya Udah musik terus tari juga suka latihan di situ, jadi kayak agak bisa dibilang agak sakral lah ya, dan udah lama juga sampai Juga dulu nggak salah, alat musiknya ini kan udah lama juga ya. Juga nggak salah tuh alat musiknya tuh nggak boleh dimainin sembarangan deh kayak Iya, gamelan. bener. Iya, Itu kalau baru- misalnya masuk rukas aja dulu, kalau misalnya aku sebagai yang dulu anak tari, kalau misalnya mau mainin kayak kendang atau apa juga harus kayak punten-punten dulu kan. Oh iya? Sebelum kan serem kan, soalnya pagi kita kan nari itu kan banyak kayak Musik yang iya, kenceng. terus kayak takutnya ngundang gimana. Jadi kayak ini tahu waktu itu pernah latihan kan tari itu sama Bu Elsa ya. Iya. Terus kita lagi latihan tahu ada kan di video. Iya, di video. Iya, Tiba-tiba ada iya, suara iya, yang iya. ketawa. Takut. Dan tiba-tiba pas nari itu kerasanya kayak banyakan banget ya. Iya. Padahal pas dilihat videonya tuh orang-orang di sana gitu. cuman kayak sedikit aja kayak berenam lah paling. Tapi pas nari itu kayak ramai banget, berasa itu kayak super crowded. Dan di ruang seni itu kan banyak lukisan gitu kan. Iya, Yang tahu. itu loh, yang ada orang itu kan, Iya, yang di yang belakang. mata itu loh, itu agak gimana gitu. Kayak Iya, staring yang at di us bagian gitu. depan itu Dulu loh. gimana awalnya? Bagian depan? Yang ditaruh alat Yang- musik itu. Iya. Oh iya, Oh, iya. Oh iya.
rumah gitu ya, dipenuhin sama ruangan-ruangan yang lain, cuma kayak tetap hawanya yang paling gelap gitu ya. Apalagi kan di lab IPA tuh banyak banget kayak barang-barang pelajaran, Iya. badan-badan, Iya, yang banyak. itu hewan. bentuk tubuh manusia juga kan, jadi kayak lumayan serem. Terus apalagi buat kalian yang nggak tahu, SMP 2 tuh sebenarnya banyak banget kejadian murid-muridnya kesurupan. Dan biasanya kalau juga sih, dulu tuh pas kita kelas 7 tuh banyak banget yang berlalu lalang ngangkut PMR tuh pada ngangkut yang kesurupan. Nah, iya. Dan di bawahnya tuh pasti kalau nggak ke lab IPA ke UKS, bener nggak? Tapi UKS juga horor loh. Ya, UKS juga. Banyak banget Banyak kejadian. sama aku punya cerita. Aku personal yang punya cerita. Soalnya harus tahu Jujur ini merinding banget ini cerita. karena ini benar-benar kayak unreal. Iya, kayak ini kita nggak percaya jujur. Shout out buat Mika, Sashi, sama Hasya, sama Vanessa ya. Jadi teman-temannya. Iya. Temen-temennya Jibril. Ini kan kita berlima dulu pas kelas 7 itu kita temenan kan. Terus aku lupa lagi hari apa pelajaran apa. Pokoknya Sashi, inget deh. Mika, ya, Hari Kamis. Hari Kamis ya, hari Kamis. Aku inget. Sashi, Mika sama Vanessa itu lagi di UKS. Mereka tuh ini emang agak nakal guys. Sebenarnya mereka nggak beneran sakit. Ini nggak boleh Nggak, ini nggak boleh dicontoh. contoh. Kenapa Nggak boleh contoh ya? Ini nggak boleh contoh guys. Terus pokoknya tuh pas kan aku sama Asya berarti kan di kelas. Terus waktu itu lagi jam kos. Terus aku sama Asya kebetulan sekalian mau ke toilet. Pas mau ke toilet tuh kita sekalian nyamperin dulu mereka bertiga ke UKS. Terus tiba-tiba pas udah di UKS tuh aku sama Asya nyamperin kan, kita kayak ganti-ganti kayak gini, romantis. Tapi pas nyampe ke UKS-nya tuh kita kan teriak-teriak. Jadi ya, kita teriak kayak assalamualaikum, ada orang di dalam gitu. Padahal Sebenarnya sopan sih ya. Padahal kita sebenarnya tahu emang ada orang gitu di dalam. Cuman ya udah kayak kayak bercanda aja. bercanda. Terus kita nggak nyampe ke dalam kan, kalau misalnya di UKS itu nggak boleh pakai sepatu kan. Sedangkan kita malas buka sepatu karena itu cuma bentar doang. Jadi kita cuma kayak nongol gitu loh dari pintu UKS yang gede itu. Abis kayak gitu, tiba-tiba pas dilihat tuh mereka bertiganya tuh ngeliat aku kayak apa ya? Kayak tatapannya kosong, kayak pucat banget. Padahal tau lah kan pasti kalau misalnya cewek tuh suka pakai lip balm gitu, jadi nggak begitu pucat kan pasti. Tapi ini tuh bener-bener pucat dan kayak ngeliatinnya tuh kayak serem gitu lah, kayak cuma kayak gitu doang diem. Terus kayak si Mikanya kalau nggak salah, si Mikanya tuh kayak duduk di edge of the bed gitu, di kayak di ujung. Terus kan kasur tinggi kan, Ada tangga-tangga. ya ada tangannya tinggi. Jadi kakinya tuh ngegelantung kan, terus kayak kakinya tuh gerak-gerak kayak gitu. Terus kayak pelan-pelan gitu lah, jadi serem. Merinding ya. Terus habis kayak gitu, aku cuma diem kan, terus aku belum berpikiran kalau itu adalah hal yang aneh yang terjadi. Aku cuma kayak nanyain, ih kenapa kalian cuma diem doang? Terus kita kayak, kenapa nggak dijawab gitu kan? Terus aku tuh nggak nyadar juga sama Hasya, kayak aku cuma sibuk ngurusin mereka doang kayak gitu. Nggak nengok ke Hasya sama Iya, sekali. aku nggak nengok sekali. Abis kayak gitu, pas kita mau pergi, tuh aku nanya kan ke Hasya kayak, kamu ngerasain nggak sih kenapa mereka kayak gitu? Terus kayak si Asyanya tuh tiba-tiba ngomongnya tuh beda gitu loh sama aku. Kayak tiba-tiba si Asya ngomong katanya dia ngeliat si Vanessa tuh berdiri gitu. Beda cerita ya. Iya. Jadi setiap POV orang-orang tuh beda-beda. Iya, dia ternyata berbeda. Jadi kayak anggap aja kita tuh ada di, jadi mereka bertiga ada di universe yang beda, terus aku di yang beda, terus Asya juga di yang beda. Karena pandangan mereka bertiga juga malah kita yang diem. Iya. Jadi kayak kita yang diem ngeliatin mereka kayak bener kayak gitu doang, nggak ngomong apa-apa. Padahal jelas-jelas kita teriak, bener-bener teriak-teriak kayak ya pokoknya teriak-teriak. Dan kebetulan juga emang anehnya tuh gak ada yang lewat. Padahal biasanya kan kalau misalnya kayak guru mereka suka lewat kan, atau kayak ada guru yang suka ke TU segala macam. Tapi ini nggak ada yang lewat. Padahal udah mau jam istirahat, itu seharusnya udah mulai rame kan. Cuman nah udah, terus akhirnya aku sama Aisyah kayak ngomongin berdua. Terus tiba-tiba mereka bertiga lari nyamperin kita berdua. Terus mereka cerita kayak tadi di UKS kita tiba-tiba dengar ada yang nyium gitu. Bahkan ada videonya dan ada suaranya, beneran ada rekamannya, kayak suara orang nyium itu beneran ada. Dan mereka kayak nandung gitu nggak sih? iya, kayak bersenandung yang tau kan kalian lagu-lagu yang kayak rada Jawa-Jawa ya, gitu. kayak mistis-mistis. Itu kalau kata aku sih dipengaruhi sama faktor emang bangunannya juga udah tua. Iya. Apalagi Semedo tuh dari zaman Belanda kan. Iya. Iya, jadi udah kuno lah istilahnya. Dan jarang diperbarui juga, jujur. Iya, Apalagi gitu ya. apalagi bagian depannya kan emang nggak boleh diperbarui sama sekali. Kayak kelas, iya ABC, kelas 9 ABC itu kan nggak boleh ganti, apa nggak boleh diganti. Jadi That's a fact. ya, kata ayah aku, which is yang alumni 2 juga, emang bangunannya tuh yang depannya tuh dulu kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang belakangnya, jujur sekarang katanya udah lebih better daripada dulu. Bersyukurlah guys. Iya. Oke, terus alhamdulillah. Terus kayak
katanya emang kalau misalnya bangunan yang lama, jadi itu kan bangunan sebelumnya tuh bangunan nggak tahu apa, misalnya bisa jadi kayak restoran atau apa, tapi itu kan dari Belanda. Kalau misalnya bangunan Belanda itu nggak boleh dihancurin sama sekali. Kalau misalnya dihancurin tuh nanti bakal kayak dapat apa gitu gimana, pokoknya nggak boleh dihancurin sama sekali, jadi nggak boleh diubah juga. Mau dicat atau apa gitu ya. Oh dicat nggak boleh, makanya hijau terus kan. Iya, Padahal oh, belakangnya iya. udah banyak yang putih kan. Iya, Iya, iya. nggak boleh dicat, makanya SMP 2 itu hijau. Kenapa? Karena Identik dengan warna hijau, karena hijau. hijau. Bukan. Ya oke. Sampai baju olahraga hijau. Hijau Kalau banget. hijau, banget. SMP 2 nih. Iya, Iya. pokoknya kalau hijau pasti lihatnya SMP banget. Dan selain itu sebenarnya aku pengen cerita di kamar mandi sih. Kamar mandi tuh jujur tempat yang sakral, mau di mana-mana pun kamar mandi itu pasti punya cerita ya kalau menurut aku. Dan kalau yang aku sendiri, jadi aku kan lagi itu istirahat pertama. Aku lagi pelajaran. Terus aku udah kayak kebelet banget, gak bisa ditahan. Jadi aku ke kamar mandi sendiri karena emang kata gurunya ya nggak boleh berdua kan waktu itu. Jadi aku sendiri. Terus aku masuk aja kan ke kamar mandi and doing something. Habis kayak gitu ada yang kayak ngetok-ngetok gitu. Aku pikir kan kayak teman aku atau apa gitu nyusulin aku kan. Tapi aku ya diem aja gitu, aku nggak respon apa-apa. Takutnya ada kelas yang usil atau kakak kelas yang usil. Ternyata pas aku buka itu beneran nggak ada siapa-siapa, kayak kosong. Dan kayak dia tuh ngetoknya beberapa detik sebelum aku buka pintu. Jadi kayak cuma beberapa detik. Iya baru banget, tapi nggak ada orang sama sekali. Kelas berapa itu? Kelas 8. Berarti baru ya. Aku juga ada. Kalau di toilet tuh teman kita sih ya Iya. yang ngerasainnya. Jadi ya kayak biasa dia izin ke toilet. Dan kalau nggak salah tuh emang ada yang nganterin. Cuman dia tuh ngedenger ada yang nangis di kayak kan kamar mandi kita tuh kamar mandi yang kelas 8. Iya. Yang sebelah Wow, itu gelap banget. Kas. Nah itu tuh kan ada yang bagian kanannya itu kan yang kayak buat ganti baju dan buat wudhu. Oh iya. Nah itu tuh kedengeran orang yang nangis tuh di situ. Tapi kedengeran juga di kamar mandi sebelah gitu. Jadi kayak antara di situnya gitulah. Aku itu teh. Aku yang nangis. 1 hour later. Nah pas ternyata temen aku keluar gak ada siapa-siapa dan kayak sebenarnya tuh masih kedengeran gitu. Tapi kayak gak ada siapa-siapa dan temennya yang nganterin dia tuh kayak nggak ngedenger apa-apa. Jadi kayak cuma dia doang yang ngedenger dan dia kayak apa gue halusinasi ya, padahal tuh emang dia ngedenger. Kedengeran nyata. Kedengerannya nyata. Kamu ada cerita nggak kamu? Di sekolah mah alhamdulillah aman sih. Cuma teman-teman aku tuh banyak kesurupan gitu. Kan dulu aku PMR ya. Oh iya. Later. Hai guys, maaf tadi kepotong dulu soalnya ada azan asyar. Lanjut cerita dari si PR. Jadi kan aku tuh pernah ya ikut PMR waktu kelas 7. Terus kayak waktu PMR tuh di kelas 7 tuh lagi suka banget ngangkat-ngangkatin orang habis kesurupan gitu. Jadi pernah ada satu hari dimana anak kelas 7 tuh kayak ada yang teriak-teriak gitu kayak PMR bawa tandu katanya tuh. Terus ada yang lari-lari gitu kayak lari-lari buat nyamperin ke sana. Terus aku ikut kan ke sana karena ya aku juga sebagai PMR harus Membantu. Terus udah gitu pas nyampe sana tuh katanya tuh apa sih ada yang kesurupan massal gitu. Terus kayak banyak yang teriak-teriak berisik gitu. Pagi gitu. Kayaknya Siang. gitu. Mungkin karena kita anak baru jadi mau dicobain dulu. Makanan perintis kan. Tapi emang ya bagi yang nggak tahu atau bagi yang angkatan yang baru, kayaknya emang sekarang tuh justru udah jarang. Sekarang kan udah nggak ada yang kayak gitu. Karena mungkin gak ada macam-macam. Kayaknya terakhir tuh Masa kita macam-macam. Maksud lu? ya kayaknya terakhir tuh angkatan kita ya. Iya. Emang Kan dulu kan Ngecor maksudnya aja aja sih. sih gitu. Ya pagi itu juga tuh kan pojok gitu loh. dan aku tuh waktu itu tuh beres jajan naik ke atas, terus salah satu teman kita yang kesurupan tuh digendong turun gitu loh kayak awas permisi ini ada yang kesurupan gini.
ada 2 orang gitu dari 7K waktu itu. Dan soalnya Iya, iya, banget. bener-bener kayak depan belakang gitu loh. Gak ada jedanya, bener-bener kayak di bawah. Jadi makanya bayangin ngerti gak sih kayak di bawah jajanan tiba-tiba gitu. Santai. Tapi kalian ada yang pernah kesurupan gak sih? Oh, ada gak kenal juga. Jangan. Insya Allah gak akan. Ada lagi nggak dari sang tujuh? Sang tujuh. Oke, kalau aku cerita sih tuh pas kelas 7. Jadi waktu dulu tuh kan kelas aku tuh di 7I. Nah, waktu itu emang di kelas aku tuh ada yang ulang tahun. Tapi aku lupa yang ulang tahun tuh siapa, nggak tahu, lupa siapa lagi namanya. Terus emang kan tuh misalkan yang ulang tahun tuh biasanya suka kasih apa sih kayak snack. Iya. Gitu. Nah di situ tuh emang yang ulang tahun tuh ngasih donat, terus kayak ngasih. Kamu gak dikasih. Kalau gak dapat Terus udah gitu ngasih minuman gitu-gitulah. Nah emang kan waktu itu tuh udah dikasih semua nih donat nih. Terus udah gitu banyak ibu-ibu yang suka video-video terus lagi ke IG kayak biasalah ibu-ibu kan empung-empung gitu. Nah maaf ya, ada salah satu ibu gitu nggak salah tante yang ngevideoin gitu. Terus tuh dimasukin ke IG, pas sudah dimasukin ke IG tuh ada yang kalau nggak salah ini yang nyadar tuh Yosi nggak salah. Padahal Yosi dia jadi Dia banyak ini tau. dia banyak cerita justru dia tuh. Terus waktu itu tuh pas di play videonya dia tuh awalnya dengerin dari suara itu, jadi ada apa ya aku lupa suaranya tuh kalau nggak salah. Enggak, nangis di video itu tuh dia anak kecil nangis. Terus didengar lah, awalnya tuh kayak dikiranya cuma halusinasi gitu loh. Dengarnya tuh hari itu. Iya, nggak tahu deh, lupa lagi. Pokoknya didengar kayaknya hari itu deh. Terus itu yang ada 2 kalau misalnya di video itu ada suara nangis, terus langsung kayak ini dengar gitu. Awalnya tuh kayak pada nggak percaya gitu, karena kan kayak dikirain cuma halusinasi doang. Tapi pas di play beberapa kali, ternyata emang ada suara anak kecil nangis. Terus itu tuh benar-benar oh enggak, aku tahu HP siapa, HP bunda aku. Bukan yang empung-empung gitu. HP bunda aku. Maaf ya. Oke, terus pas udah kayak gitu, ya udahlah dibiarin aja kan soal itu. Tapi akhirnya tuh ditanyain lah sama mamanya Abimanyu. Jadi mama Abimanyu tuh emang udah sensitif. Terus terus udah gitu emang ada sensitif gitu sama suara, sama pokoknya sensitif lah dianya. Terus udah didengerin apa sih suara anak kecil yang di video itu. Terus kayaknya mah diajak ngobrol ya kayaknya, nggak tahu lewat mana, tapi pokoknya kan emang bisa gitu ya kalau misalnya orang sensitif. Keren banget aja. Ada yang bisa nggak di sini? Ada yang bisa? Ada. pakai walkie-talkie ada yang Di rumah. Sudah gitu ditanya kayak kenapa nangis gini terus katanya tuh sebenarnya lucu sih karena dia tuh ternyata mau donat. Tapi make sense. Iya, dia tuh suka banget sama donat itu, jadi dia nangis dan kebagian donat. Nggak ada yang lebih. Mungkin ada yang ngambil 2 kali donat. Jangan-jangan aku ya. Kita kan juga bisa lihat tuh. Iya, lucu. dia ambil Sofia tak Tahu Dia mau banget dia soalnya jadi weh. Terus kayak ditanyakan lah gitu kenapa nangis kayak gini, ternyata dia tuh mau donat, dia tuh aku donat, terus katanya dia tuh emang suka banget sama donat gitu. Terus ya udah gitu kayak tadinya tuh mau dikasih 1 donat itu terus ditaruh di meja belakang, cuman nggak jadi, takutnya tuh apa sih syirik. Iya, Sirik kamu sirik Makanya tuh musyrik, makanya nggak jadi, tapi udah gitu ya udah aman aja sih alhamdulillah. Tapi sebenarnya anak-anak di pas waktu kejadian tuh kan dengerin atau emang pas Nggak jadi rame-rame gitu, jadi kayak padahal lagi rame gitu sebenarnya. Tapi pas di video kejadian doang. aslinya mah gak Enggak, kita Nggak ada yang nyadar lah, lagi lagi dibagi dulu, seneng. lagi makan donat, terus nggak tiba-tiba mantri berarti ya. enggak. Riu berarti ya lu pikir sembako Kasih dong. Terus ya udah gitu di video itu ternyata ada dianya nangis gitu loh kayak kecilnya. Sebenarnya tuh kayak yang teman kamu ini yang Abimanyu itu tuh hampir sama ya kayak teman kita pas diem nggak Tomorrow. pas yang cerita Jibril tadi kan mereka tuh ketakutan ya terus langsung balik ke kelas terus ceritain ke aku sama teman aku
Terus udah gitu karena teman akunya ini tuh kayak emang sensitif juga, dia tuh yang langsung kayak kayaknya aku tahu deh ini siapa yang bersenandung yang gitu-gitu. Katanya tuh emang cewek, bajunya tuh gaun putih dan emang kayak berkeliaran putih nih. Enggak ini putih. Kayak berkeliaran gitu, kayak dia jalan-jalan gitu di UKS pas mereka lagi di dalam. Bosan ya. Bosan gak ada kegiatan lain. Iya. Nggak boleh belajar soalnya. Tapi emang di luar SMP 2 juga emang banyak banget hal mistis di manapun juga pasti ada. Iya, harus ada setiap rumah atau apa pasti ada penghuni. Apalagi di Jogja ya banyak banget. Jogja, ya kamar dia adalah paling fenomenal studi itu deh. Ya, level kayak Beda dunia. Jadi, nah kita tuh kan kalau waktu kita nyampe ke hotel tuh kayak dikasih kunci-kuncinya gitu dan kita study tour ke Jogja pas kita kelas 7. Nah, terus ini tuh hotelnya tuh bener-bener bagus sih menurut aku, kayak Bukan yang kuno. Iya, yang mau bagus. Cuman emang kayak apa ya? Jogja tuh emang terkenal iya, Dengan mistis. dan Karena Jogja dia kan banget perlu gitu. tahu adatnya gitu. Ya, sama kayak hotelnya juga ada, menurut aku ada menyeramkan. Dan banyak patung-patung gitu iya, lah. itu Itu tuh yang paling aku nggak suka tuh. Bener. Takut banget sama takut banget sama. dan kalau udah malam tuh area kayak lift ke lobbynya gitu tuh gelap banget. Karena gua kabur. Ketahuan. Kawan-kawan. Kita Miss Sonia? sama teman-teman aku ke lobby Miss buat minta extra bed. Oke. Nah, kamar aku tuh berdua sama temen aku. Nah, depannya kamar aku tuh kamarnya Jibril sama temen-temen Jibril. Terus Kamar gue. sebelahnya kamar Jibril, kamarnya Alia. Kita tuh dulu 7H. Nah, udah gitu tuh ada di malam kedua kita tuh beres main di Curug. Iya benar. Hari keberapa kita? Curug apa ya? Iya, kedua. Oh, kedua. Curug. Oh iya. Gua pindol. Gua pindol. Iya, iya, gua Curug. pindol. Curug, ada Curug kan? Curug. Iya, Iya. iya. Ya, pokoknya curug tapi kita ke bawahnya gitu. Ya. Iya, kayak pelampung gitu kita. Itu serem by the way. Kayak Enggak. ternyata kerasa ada kayak yang Iya, ada ikan. Menurut aku itu lucu soalnya. Masalahnya ya. Masalahnya tuh yang aku takutin itu kan Pantat Denny. Pelampung gitu. Kan kayak donat ya. Kan bolong terus kayak bayangin di bawahnya tuh ada yang gerak-gerak dan mataku tuh dalam air jadi kayak Dan kita tuh lebih ketakutnya tuh jatuh aja sih kitanya, karena kita nggak tahu itu airnya dalamnya aman apa enggak. orang nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan sama sekali, bahkan cuma pakai senter si emas-emasnya doang kayak ayo terus gitu. Nah, Mana aku nggak bisa berenang lagi. Ada dia. Aku kan nggak ikut. Nah, terus kita tuh pulang kan, naik bis lagi dan bajunya temen aku ini tuh ketinggalan, nggak tahu di mana. Dan kita tuh emang exhausted banget kemarin tuh, kayak waktu itu tuh kemarin. Ya waktu itu tuh kayak capek banget. Jadi rudek gitu semuanya teh. Iya. Dan kayak apalagi temen aku ini tuh yang lumayan sensitif juga. Hai Kalisa. Terus kita tuh kayak waktu itu tuh nyari kan, akhirnya tuh kita nyari ke teman-teman kita, nanyain ke Miss Sonia juga. Dan gak jauh dari kamar kita tuh seberang, kayaknya kamar Aliyah kesananya lagi tuh, satu kamarnya lagi tuh kamarnya Hazik sama Kean. Nah, aku tuh kayak sampai minta tolong ke sana juga gitu kan. Terus udah gitu, karena dia tuh akhirnya tuh kalau nggak salah tuh lagi ngechat mamahnya. Dia sambil nangis, sedih banget. Sambil nangis kayak, ini gimana baju aku hilang, gini ketinggalan di mana nggak tahu, karena kelupaan. Bajunya tuh belum dipakai. Enggak, udah basah. Oh iya. Oh, ganti. baju kotor. Iya. Terus kayak gitu, dia tuh duduk di depan pintu aku tuh dibuka, pintu kamar aku tuh, karena kita memang masih sambil nyari gitu. Dan tiba-tiba dia kayak lagi kayak megang HP gini, dan dia kayak gitu. Sudah gitu dia langsung narik tangan aku, kamar Hazik gitu. Sudah kayak kenapa gitu, nggak tahu ya kenapa. Sudah itu kayak dia lari terus jatuh di depan kamarnya Hazik karena mungkin lemes ya. Langsung kayak gitu. Sudah gitu, kenapa kamu langsung yang nangis histeris, ngerti gak sih yang kayak kayak di film-film horor gitu, yang kayak wah gitu. Dia nangis katanya bener-bener gitu. Iya, tahu gak sih merinding. Bener-bener abis itu kan ke kamar aku sama Asya. guys Kayak dia notoknya tuh bukan yang biasa atau yang gimana, bener notok yang lebih kayak tuk gitu bener. Jadi Oh kayak iya. Jadi kita yang kaget gitu Padahal ya. dalam di dalam tuh aku sama Hasya tuh yang kayak lagi leha-leha gitu, Iya. capek. Terus pas dibuka tuh bener si Kalisanya tuh udah nangis dan si Bilkisnya kayak mukanya panik terus. Panik bingung juga kan. Jadi kita nelfon Takut. terus kita nelfon Miss
Sania, jadinya kita tidur di kamar Sania. Ternyata sebenarnya kenapa kali sih? Nah, oh iya belum cerita. Jadi Kalisa tuh pas main handphone, dia tuh sebenarnya udah ada ngeliat sosok itu, dia tahu gitu. Tapi dia karena kita nggak usah ngeladenin gitu loh, dia kan gitu, usah ngeladenin lah nanti dia gini. Terus dia tiba-tiba ketawa di telinga Kalisa. Jadi kayak dia ngedekat gitu terus dia kayak set gitu terus ketawa gitu. Dia langsung narik aku deh ke kamarnya Hanzi. Pengalaman aku ini nyambung sama ceritanya Bilqis. Jadi aku pas malam-malam itu nggak tahu kalau misalkan Bilqis itu nggak tidur di kamarnya. Sama Kalica ya berdua? Iya, dari kamarnya. Aku taunya besoknya. Nah, jadi selama malam itu aku ngedenger kalau misalkan ada orang yang loncat-loncat di kasur itu dari toilet sih aku dengernya. Berarti kamarnya berisik gitu ya? Iya, berisik gandeng banget. Berarti kalau dia sampai ke toilet gandengnya gandeng banget ya. Iya, kayak gerusuk-gerusuk banget lah di dalam situ tuh. Berisik gitu aja. Oke. Dan pas besoknya di bis gitu, dia tuh bilang ke aku, kamu kok berisik banget sih di kamar, ngapain aja? Terus kayak kita kan yang abis kali nangis itu kita tidurnya di Si Dapa itu teh. Nia, kamu waktu itu nanya. Oh iya, aku. Terus udah gitu, akhirnya si Dava ada teman kita, dia bilang, Bil, kamu ngapain malam-malam jam 2-an lari-lari sambil ketawa-ketawa, ketawanya kamu banget. So aku kayak, hah? Ketawa-ketawa, aku aja nggak bobo di lantai itu gitu kan, lantai itu beda lantai, lantai 3 gitu, kayak lebih di bawah lagi. So kayak, enggak, aku nggak ada di kamar kemarin gini-gini. Terus siapa? Kamu mah jangan bohong, enggak bohong, kata aku. Kayaknya siapa yang mau ketawa-ketawa ya bisa ada kejadian gitu? Jam 2 ngapain saya ketawa-ketawa, kamu juga kan tahu kata orang gila kayak gitu. Dia sambil lari-lari gitu di lorong, jadi kayak enggak deh, bukan aku sih, kayak ih siapa dong, tapi ketawa kamu banget sih gitu. Serem. Semua ceritanya Kok hantunya tahu gimana banyak dia banget kan ketawanya. pokoknya cerita kalau dia sampai 2 tuh banyak. Tapi seru kok sampai 2. Iya seru kok gak Nggak semuanya begitu kok. Bisa jadi kalian gak ngalamin sama sekali loh. Iya, sama kayak Karena angkatan bawah nggak ada ya? iya. Sebenarnya banyaknya sih di angkatan kita sama angkatan atas sebenarnya. Kayaknya udah cukup ya cerita horornya. Sekarang kita coba jawabin pertanyaan yang udah dikirim sama teman-teman. Thank you guys. Ini yang pertama adalah kenapa gedung depan namanya Anak, which is yang paling ikonik di 2 tuh kan gedung depan warna hijau dengan tulisan Anak. Anos Coba jawab Jibril. Aku udah melakukan beberapa searching ya. Jadi aku mau jawab ya. Jadi kenapa SMP 2 itu bangunannya gedungnya tuh namanya Ano? Jadi seperti yang kalian tahu kan SMP 2 ini asalnya udah bangunannya dari zaman Belanda, udah kuno ya. Ano itu adalah bahasa Latin atau Belanda yang artinya adalah didirikan tahun. Jadi Ano itu kan maksudnya tulisannya ada Ano 1913 kan? Iya. Jadi maksudnya Ano 1913 itu didirikan tahun 1913 gitu. Jadi pokoknya bangunan itu tuh nunjukin kalau SMP 2 didirikan pada tahun 1913 zaman pemerintahan Belanda dan awalnya merupakan bagian dari HIS atau Holland Inland School. Simple sih sebenarnya ya artinya ya. Tapi bermakna guys. Iya, benar-benar kayak juga nih. ikonik sih. Now next question. Aku Yes. kita pilih yang Rafa ya. Jadi Rafa nanya katanya hal apa yang bakal dilakuin pas Agit kalau bisa ngulang waktu ke AUD? Apa ya? Aduh. Aku sih kalau misalnya aku mau ngulang waktu ke AUD, aku benar-benar mau lebih nikmatin lagi waktu-waktu aku sama Iya benar guys. sama aku sama teman-teman aku dan sama aku di organisasi sih. Karena pas kelas 8 itu lagi puncak-puncaknya banget pas di organisasi. Jadi kayak benar-benar aku pengen mengulang waktunya di situ. Aku pengen banyak menghindari konflik. Iya, benar itu Iya sih. sih, ya. Itu sih. Tapi kalau misalnya bisa ngulang kelas 8 ya jujur aku pengen ngulang, aku pengen ikut organisasi. Iya. Karena aku tuh nyesel banget gak ikut. Jadi buat kalian tips yang masih kelas 7 atau kelas 8 Harus ikut organisasi gitu. Jangan sampai kalian menyesal bener-bener ternyata Terus kalau bisa butuh gitu. Kalau bisa kayak mainnya lebih banyak karena kalau misalnya Iya, kayak Agit itu benar-benar masih kelas 7 8 tuh enjoy aja guys. Ya, banyakin main. Kalau kelas 9 itu baru kayak kalian benar-benar belajar karena waktunya tuh dikit banget. Iya, dan emang TKA. sedikit banget waktunya ya. TKA. Ini salah. Tadi lanjut. Kalau kamu apa?
aku, sama kayak pengen lebih banyak kenalan lagi sama yang lain. Iya, itu yang penting sebenarnya. Kalau bisa teman sama satu angkatan. Iya. Kayak banyak momen-momen yang pengen lebih banyak lagi sih, soalnya nyesel juga karena baru ada momen-momen itu pas akhir-akhir kelas 8. Iya, kan lebih banyak momen-momen itu di situ. Terus itu kelas 9-nya ternyata waktunya dikit deh. Iya. Bener-bener gak kerasa banget loh guys. Sebagai kalian yang kelas 8 siap-siap karena kelas 9 tuh kayak cuma sekejap mata doang. Iya, beres banget. Dan walaupun kayak kalau bisa kalian jangan ngedip guys. Ya Allah, gitu nggak kerasa Dan banget. kayak beneran semua guru tuh yang baru masuk tuh kayak waktu kalian cuma bentar Pasti dan digituin, kita tuh dan ngerasanya gitu. kayak apa sih Tapi pas udah di baru kerasanya itu pas udah detik-detik Iya. ya. pas Oh, di iya, tahap betul ini juga. kayak hah cepet banget perasaan kemarin gue baru kenalan deh sama kalian Baru Sekarang MPLS, baru MPLS. Udah guys, jangan kangen sama agit-agit kalian yang paling baik. Yang imut ini Yang ya. paling baik dan ikut ini ya. Oke, next question. Next question, ada yang nanya, kalau jam kos biasanya ngapain sih? Ini pertanyaannya opsional guys. Pasti Tergantung tiap orang beda. Ya, cuma kita ini di kelas 9 kalau jam tuh suka main Undercover. dan itu seru banget karena kita kayak nggak tahu kita tuh yang undercovernya Terus gitu. sekarang Coba jelasin dong apa itu undercover kak. Jadi, silakan. Jadi, kamu dulu deh. Ya. Jadi ada cover itu biasanya banyak yang kayak anggota yang mainnya tuh banyak dan bakal ada 2 orang yang dapat kayak pernyataannya tuh beda, cuma mirip misalnya kayak pensil sama pulpen. Kebanyakan bakal dapat pensil, sementara 2 orang itu bakal dapat pulpen. Nanti mereka harus ngejelasin ciri-ciri dari barang yang mereka dapat. Terus kayak kalau bisa sih undercovernya nih nggak boleh ketahuan gitu biar menang. Iya. Tapi buat jumlahnya ya tergantung yang mainnya juga. Iya. Tapi Kalau yang misalnya 3 mau orang tiga. nggak sih? Iya, Kalau biasanya misalnya begitu. mau 3 Orang itu sih. undercovernya boleh, tergantung hostnya guys. Iya. Karena apalagi kita di SMP 2 kebijakannya nggak boleh main HP. Nah, sekarang ada yang kebijakan baru. Aku tuh gak nyadar sama sekali ya kalau misalnya ternyata kita udah 2 minggu. menjalani kebijakan gak main HP itu 2 minggu loh. Iya. Wah, kerasa gak sih? Iya kan? Iya. Aku tadi sama Sofia lagi main HP, aku lagi liat story-nya Bu Berti kalau nggak salah. Apa Bu Rima, aku lupa. Terus pas dilihat captionnya tuh katanya udah 2 minggu nih mereka nggak main HP. Terus aku kayak, hah? Kayak nggak kerasa Karena kalian menemukan hal yang tepat untuk dilakukan, nggak akan kerasa. Karena semenikmati itu guys kita walaupun kita ngeluh tapi kita menikmati setiap detik dan emang ada kegiatan yang bisa bikin kita ke distract dari handphone. Lebih dekat juga, Iya. jadi bisa saling Terima ngobrol sama teman. Yes. bangunlah relasi guys. Oh, yes. Ya, next question. Next question dari Karisa. Pertanyaan dari Karisa adalah, what were your most memorable moments during this 3 year at 2? Banyak banget. Banyak banget Banyak sumpah. Nggak bisa disebutin. Aku Iya. nggak bisa, udah sampai gak bisa disebutin. Gak bisa disebutin, banyak banget sumpah. Boleh kamu dulu. Iya, boleh. Nggak tahu banyak banget. Banyak banget Jujur apa ya? Yang paling kamu suka deh. Banyak ya semuanya. Jadi tuh pas di Iya. tour terus pas main-main bareng anak-anak kelas 8, kelas 7, kelas 9 itu. Kalau aku mungkin paling berkesan kelas 8 mungkin. Iya. Menurut aku itu paling berkesan buat aku. Sama sih aku juga Aku juga kelas Gimana 8. kalau Kelas 8 kita juga. Aku bakal ngira, aku padahal dulu ngira kayak kelas 7 tuh pasti aku paling sayang sama kelas 7, tapi maaf ya guys. Ternyata aku paling sayang sama kelas 8 dan kelas 9, apalagi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku tiba-tiba deket sama friend crush aku. Jadi kayak wah udah telat banget gitu kasih, jadi kayak ya tapi Ya, ya at ya least udah lah ya. bisa temenan. Bisa temenan. Berarti kamu sayang aku ya? Iya. Iya aku sama Alia 3 tahun loh sekelas. Trik. Lanjut. Next question. Ini dari Nazar Zahran. Spot favorit istirahat biasanya di mana? Beda-beda. Di mana sih? Kelas juga bisa di kantin. Iya, Kantin cuma of course guys. kalau aku sih lebih suka di beneran. Kalau misalkan nggak ada tugas yang harus dikerjain gitu. Kelihatan tuh. Iya. Kayak ada kehidupan gitu loh. Kalau aku paling favorit di tempat duduk yang dekat koperasi guys. Oh iya bener. Oh iya. Yang dekat kaca. Itu seru banget. Kita jadi sering hangout di situ semenjak kelas 9 aja sih sebenarnya. Soalnya dekat dekat juga dari dekat. kelas. Jadi kayak bisa ngeliat ruang guru gitu loh. Jadi kalau misalnya udah ada kelihatan gurunya mau keluar tuh kita bisa
Dan kayak itu tuh tempat turun menurun gak sih? Dulu kita kelas ya lihat kakak kelas kita di sini kayak selalu aku tiap lewat kan dulu kita tiap lewat selalu kayak Iya. pertanyaan dari Keandre. Gimana first impression kalian pas hari pertama sekolah di sini dan kira-kira apa yang bakal kalian kangenin? Aku deh. Gede banget bisa. Kenapa nggak tahu pas aku masuk SMP 2 tuh gede banget sampai aku tuh bingung ini kemana aja. Luas ya? Karena yang luas banget. Terus tuh kayak dia tuh kan kalau misalnya SMP 2 tuh kayak ada banyak kesana. Jadi banyak banyak banget ya ya. sebenarnya. Makanya Misalnya kayak kalau misalnya mau ke lab IPA nih, dari misalnya kalian dari lapangan. dia ada dari lapangan. Dari gor. Iya, kalian kan pasti mikirnya kayak saya lewat ke depan gor dulu gitu. Padahal lewat kalau misalnya ke lab IPA tuh bisa podium. Dan sebaliknya kalau misalnya kalian dari kayak kelas kita 9E, terus misalnya mau ke toilet kelas 8 daripada harus lewat lapangan mending lewat tangga podium gitu. Kalau aku sih kayak ngeliat sekolahnya hijau gitu. Hijau. Kayak hijau Kalau kelas 2 gitu. Kayak lumut. Foto aja ya. Foto aja. Kalau aku apa ya? Bener sih luas karena sebenarnya SD aku kan yang kecil-kecil banget. Cuma Iya, bener. SMP 2 tuh luas dan penuh. Jadi kayak banyak spot-spot gitu loh, bukan yang luas tapi kosong. Tapi dan Emang banyak spot-spot estetik juga sih guys. Ya, jujur. Alright, next question. Aku dapat dari alumni dari Tech Quinsa. Belajar di SMP 2 tuh santai apa yang kayak strict gitu sih? Kepo. Kalau sekarang tuh lebih ke tergantung sih, karena Ya, gurunya beda-beda ada pasti yang tiap guru. dia nyantai tapi tetap efektif, Sama kurikulum tapi sih. ada yang ngegeber banget gitu. Jadi ya tergantung guru-gurunya aja sih. Tapi kalau menurut aku sih nggak strict banget yang kayak pandangan orang tuh SMP 2 pasti full sama tugas, sebenarnya ya enggak juga. Asal bisa manage waktu pasti semuanya harus pintar manage waktu. Iya. Pintar manage waktu. Waktu is everything guys. Itu benar. Time is waktu. Next question. Gimana sih pengalaman belajar di 2? Seru. Ya udah, Seru sih. Gimana? Gak bisa kita Iya. dijelasin yang Sebenarnya capek iya. Kalau Cuma misalnya pasti dibandingin iya, kan, enjoy. kalau bisa dibandingin sama Ada sekolah sama teman-teman, karena ada teman-teman guys. Kalau misalnya nggak ada teman nggak bosan mau gimana sih? Kayak sebenarnya yang membuat aku tetap sekolah itu kebanyakan faktornya tuh adalah Karena teman-teman. teman. Kayak aku pengen ketemu Jangan gitu. introvert, jangan sama yang Iya, Kalau guys, bisa, iya. Tips kalau misalnya kalian dari SD mau ke SMP atau sekarang dari SMP mau ke SMA itu nggak boleh introvert, kalau bisa extrovert, Ya, extrovert sama gitu. sih juga nggak apa-apa gitu. Terus sampai maksimal deh gitu. Gitu ya. Fun fact aku kayak gitu kelas 7 aku bergaulnya sama gitu-gitu. Sama sih aku juga sama. Kayak kalau di rumah masih kayak malu-malu. Iya, dan jadinya sekolahnya kayak gak menarik gitu kalau lingkungannya itu aja, jadi lebih baik bersosialisasi. Apalagi tuh SMP tuh kayak menurut aku masa-masa paling kita Yang paling dikenal dewasa tuh masa apa kayak dari remaja. Perubahan Perubahan banget sih. iya, banget. perubahan. Teenage to adult. Banyak banget Not dramanya. adult juga sih. Bahkan kita juga nggak tahu nanti di SMA bakal pendewasaan Iya. kah atau ternyata malah Adulting lebih masih sama. gitu, kita belum tahu. tapi sejauh ini lumayan SMP. Tapi kerasa sih dari kelas 7 ke kelas 9 aja karena udah mulai kerasa kayak perbedaannya Bedanya, gitu. iya. Perbedaannya itu udah Mulai dari ke glow upan kita. Iya, aja. itu Iya, beda bener. banget. Itu beda Kayak kalau misalnya dibandingin kan gua sama yang kelas 7 dengan yang sekarang. Wow, kalian jangan tahu ini ada. Wow, ya makanya kalian tidak akan mau melihat saya. iya benar. Itu salah culun. Aku dulu islami banget. Pasti orang-orang mengalami perubahan. Ya itu mengalami kok. Asal perubahannya bagus ya. Ya, jangan yang buruk. Oke. Next question. Ada school apa aja sih di SMP 2? Banyak. Coba kita jawabnya yang kita dulu pengen ikut atau kita pernah ikut aja. Aku dulu waktu kelas 7 aku ikut English Club karena aku sebenarnya suka ngomong. Sekarang masih dan- ada nggak sih? Masih ada sih. Sebenarnya English Club, Math Club, sama Science Club Taktis, itu ya Science itu Club itu menarik banget sebenarnya. masih berjalan, cuman emang udah nggak begitu Jarang kelihatan. sih, jarang kelihatan. Karena mereka kayak di dalam-dalam. Dan yang aktif tuh rata-rata tuh kayak paskas. Info Info 2 ya, itu aku pengen banget di Info 2. Info 2, pasta. Kalau Kalau dulu aku pengennya masuk tari sih. Okay, next one. Oke, sekarang kita lanjut ke pembacaan Pengalaman yang udah dikirim di NGL. Tadi mau pertama. Dari Bilkis. Apa pengamatan Anda tentang Bahadur yang tinggi ketika duha?
Juha banyak cerita ya jujur. Iya, benar. Jadi tuh dulu kita tuh lagi ngerjain tugas yang deadline-nya tuh baru dikasih kemarin dan deadline-nya tuh langsung hari itu juga, saya langsung besoknya. Dan kemarin tuh libur, jadi banyak yang banyak yang lagi pergi kayak Iya, banyak acara. bener. Iya. Dan kalian kalau mau tahu itu tuh tugasnya yang gede, yang kayak pakai satu Harus karton, bukan yang kayak cuman presentasi di Canva. Dan pagi-pagi itu tuh pasti kita jadi chaos, benar-benar berisik, pintu ditutup dan kita semua tuh kayak riuh, teriak-teriak kayak gimana, pokoknya kayak benar-benar orang-orang yang lagi diskusinya tuh berisik banget gitu. Dan kita tuh bahkan sampai gak kedengeran, ada orang-orang yang mendukung tuh gak kedengeran kayak duha gitu tuh gak ada yang kedengeran. Dan alhasil kita sholat duhanya telat karena kita baru nyadar pas disamperin sama Askar. Iya bener Walaupun banget. beberapa ada yang nggak telat, tapi yang bikin nyebelinnya tuh karena yang udah tahu telat dan mereka tuh gak ngasih tahu ke kita gitu loh. Udah telat gitu ya. Mereka tuh cuma ke bawah doang, bener-bener gak ngasih tahu kita, jadi kita sama sekali gak aware. Makanya kita HP-nya tuh kan ditaruh dikumpulin di meja gitu loh. Karena jadi panik nggak ada juga yang tugas. karena kan kita panik loh bikin ini bikin itu. Iya, karena benar-benar beres sholat duha tuh mapel itu banget gitu. Jadi kayak Bener-bener benar-benar mapel males ya. banget. Terus Dan jadinya tuh pas kita turun tuh semua angkatan benar-benar kayak gitu. artis datang, artis telat datang. Dan itu kita langsung disindir-sindir sama kakak kelas. Iya. kayak apa sih, kayak kalau maba bilang aja tuh sebenarnya tuh gini loh, kayak gimana maba orang sekelasan gitu Iya, ya makanya. gitu. Dan ya Jadi sebenarnya bukan yang kayak bolos sampai nggak sholat duha tapi telat doang. Iya, kita pada sampai walaupun telat juga tetap melaksanakan sholat duhanya kok. Cuman kayak ya telat pastinya itu potom sekelas. Itu punishment paling sigma di dunia. Kasihan. Terus itu harus bayar. Iya. Cuma itu belum jawab Pak Harun Jaya. Iya. Tapi emang sekarang Pak Harun ketat. Ya, Apalagi pas duha kan. karena dari kepala sekolah juga kan. Iya. Jadi itulah pokoknya. Oke. Lanjut ya, yang kedua. Jujur aku kangen seblak SMP 2 karena pas aku masih di sekolah di 2 aku bisa beli seblaknya seminggu 2 kali karena seenak itu. Rajin ya, rajin. Sumpah. Terus aku juga kangen masa-masa aku ikut eskul PMR. Tapi apalagi kalau hari satu mau lomba itu seru banget di sekolah sampai sore banget. Terus cerita-cerita di UKS nonton bareng gitu kan seru deh. Iya, seru. Emangnya sebenarnya kalau misalnya kalian malu buat kayak banyak berteman sama orang kan, kalau misalnya sekelas atau kalau misalnya mau berteman yang beda kelas itu kan terlalu susah ya. Kalian mending saran aku tuh ikut ekskul. Iya, Ekskul yang besar kayak ekskulnya kalau bisa yang banyak kenalannya. Iya, soalnya itu tuh nanti faktornya tuh lumayan. Iya, jadi kalian bisa kenal. Saya kayak Nabila itu kan basket. Sekarang dia masih berteman sama teman-teman dia di basket. Aku juga tari, aku sama Sofia tari, kita masih berteman sama teman-teman tari. Kamu English club juga banyak kan? Banyak banget. Iya. Kamu math club juga banyak. Alia Damon banyak. Yes. Ngomong-ngomong soal Damar. Oh, Damar ini. Ada yang cerita nih. Menurut aku selama ekskul Damar tuh seru banget, jujur sama. Kompak terus, seneng punya Kang Tete dan adik-adik bisa kompak terus dan asik ajak ngobrol semuanya. Kangen Damar. Aku juga kangen banget. Dan Damar tuh sebenarnya banyak prestasi ya, gila. Iya, banyak banget. Keren. Semua ekspresi Keren. Ya. Nah sekarang jujur ada cerita yang panjang banget dan menarik buat diceritain. Ya, karena dia curhat, Iya, curhat. Curhat, guys. Ya, curhat. Kasihan. Dibacain sama Nabila. Ya. Silakan Nabila bacakan. Jadi ini tuh ada yang curhat. Kayaknya tahu siapa tapi kasihan. Banget Sander. Yes. Dia curhat di SMK 2. Curhat dong, Ma. Ya dong, Cek. Iya dong. Hai, aku mau cerita tentang pengalaman yang udah aku rasain selama sekolah di 2. Menurut aku sekolah itu bukan cuma soal pelajaran. Aku tuh orangnya gampang bosan, jadi pernah ada di mana satu posisi yang dimana tiap hari itu kan cuma datang belajar. Lanjutannya ada yang nggak cukup. Jujur ceritanya panjang sih. Memang bener sih. Awal sekolah tuh kerasa banget kayak Bosannya. datang Apalagi lingkungan baru juga. Jadi Jadi terus kayak ya udahlah kamu gitu ya. Lanjutannya.
itu yang bikin aku bosan. Kadang juga aku emang sengaja buat pulang ke rumah lebih sore biar nggak bosan di rumah. Tapi itu malah tapi itu malas apa sih katanya, tapi itu malah bikin aku mikir kayak sebenarnya aku tuh ngapain sih katanya gitu. Oh, yang ngerti. Kenapanya? Aku juga gitu kok. Apalagi aku di rumah tuh memang gak ada kegiatan banget. Gak kayak teman-teman aku yang lain. Kan kalau yang lain tuh ada kegiatan kan. Pulang sekolah, kalau aku tuh gak ada sama sekali. Jadi kayak pulang sekolah tuh benar-benar malam banget. Jadi pas kelas 7 tuh aku sering banget pulang sore dari jam 4, jam 3 gitu. Bosan juga. Kan di rumah gak ngapa-ngapain juga ya. Ada juga aku pernah ngerasa capeknya bukan cuma tugas kayak gitu. Terus tapi pikiran aku sendiri yang gak bisa aku kontrol. Jadinya kan aku bingung sendiri dan itu yang bikin salah satu momen di 2 berkesan buat aku. Nah semakin dewasa pikiran aku kan, aku justru ngerasa hal-hal kecil kayak gitu bikin aku pelan-pelan. Terus semakin dewasa pikiran aku kan, aku justru ngerasa kalau hal-hal kecil kayak gitu bikin aku pelan-pelan belajar buat ngerti diri, nerima kekurangan. Dan disitulah aku berpikir kalau sekolah itu bukan cuma nilai, tapi gimana cara kita bisa nemuin jati diri kita sendiri. Bagus. Tapi emang SMP menurut aku waktu yang pas buat nyari jati diri gitu sih. Jujur. Tapi kita SMP tuh jati diri banget sih kayak benar. Banyak banget pengalaman. Bersiap-siaplah buat dewasa gitu. SMP itu udah mulai tahap Iya, teman aku juga banyak yang berubah tapi ke yang kayak lebih baik gitu ya. Ada yang ini juga. Ada yang lebih juga. Semuanya juga sama dulu pilihan ya. kalian. Iya. Mungkin kan yang terbaik. Ada lagi nggak? Udah ya. Udah tinggal dong. Udah. Yeay. Oke. Beres podcast kita. Makasih udah nonton sampai detik ini Kalau kalian bersama. masih ada ini kalian keren banget. Yes. Hari ini lama banget guys. Maafin banget guys buat semua perkataan yang kurang baik ya. Ataupun ada cerita yang nggak diceritain. Iya. Karena jujur banyak banget yang gak bakal cukup di sini. Takut kepanjangan, takut boring ya. Makasih. Semoga gak boring ya guys nanti kalau kalian bisa tertawa bersama kita. Thank you for watching.